Halo teman-teman, mari kita belajar kembali melanjutkan pelajaran yang lalu, yaitu tentang cerita rakyat atau hikayat. Sebelum masuk ke bagian yang kedua atau tujuan yang kedua ini, yaitu menceritakan kembali isi cerita rakyat, Bapak ingin mengajak kalian untuk mengingat sebentar tujuan-tujuan yang sebelumnya. Yang pertama yang berkaitan dengan tujuan pendidikan karakter atau value utama karakter yang kita hidupi dalam belajar sastra ini, yaitu berdamai dengan alam. Lalu tujuan sebelumnya yaitu tujuan instruksional, yaitu mengidentifikasi nilai-nilai dan isi cerita rakyat hikayat. Nah, yang perlu kalian ingat tentang hal tersebut adalah pada slide ini teman-teman, itu bagaimana apa saja nilai-nilai yang ada dalam karya sastra, yaitu ada nilai agama, moral, dan budaya. Dan ketika nilai tersebut itu dapat muncul, dapat ditentukan itu melalui pendalaman tema cerita. Anda harus mendalami tema ceritanya tentang apa. Lalu juga pemahaman amanat, pesan apa yang mau disampaikan. Maka Anda semua akan bisa menemukan nilai yang ada dalam karya sastra tersebut. Cukup jelas ya? Baik, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, tujuan yang kedua, yaitu menceritakan kembali cerita rakyat atau hikayat. Baik, Bapak ingin kalian simak cerita hikayat Raja Balat berikut ini. Ada sebuah cerita lagi. Seseorang pergi ke hutan membawa kacang sebakul. Di bawah sebatang pohon kayu, di bawah sepotong kayu, ia berhenti dan diletakkannya bakul kacang itu di tanah. Ketika itu datang seekor kera, diambilnya kacang itu segenggam. Waktu ia akan naik, pohon kayu kembali terjatuh sebiji dari tangannya. Ia turun kembali, dan dengan susah payah dicarinya yang sebiji itu, tetapi tiada bertemu. Karena mencari-cari itu, yang segenggam tadi pun habislah berserak-serak. Ampun beribu ampun, kepada keadaan tuanku demikianlah tamsilnya. Beratus perempuan yang dapat tuanku jadikan istri. Tetapi hati tuanku ingat juga kepada yang sudah tiada lagi itu. Makin bertambah remuk hati Baginda mendengarkan kata wasir itu. Mengapakah maka tiada Mamanda diamkan saja perintah itu? Mengapakah maka terburu-buru benar perintah yang baru sekali kita ucapkan itu? Patik, segerakan mengerjakan titah tuanku, karena hanya Allah juga yang tiada berubah-ubah perintahnya. Aduh, Mamanda, telah menambah luka hatiku karena membunuh permaisuri yang kucinta. Hanya 2 orang yang harus bersedih hati tuanku. Pertama, orang yang tiap hari berbuat dosa. Kedua, orang yang tiada pernah mengerjakan kebajikan sekali juga. Kedua orang itu patut bersedih hati karena kesenangan yang diperolehnya di dunia ini, kesenangan yang amat sedikit harganya kalau dibandingkan dengan belasan yang akan diterimanya di hari kemudian, yang akan menyebabkan sesal yang tiada berkesudahan. Teman-teman, itulah isi cerita hikayat Raja Balat. Pada cuplikan hikayat tersebut terdapat kata-kata yang berbeda atau tidak lazim digunakan secara umum, yakni wasir, tamsil, titah, patik. Untuk dapat memahami maknanya, kita harus membuka kamus. Kata-kata tersebut kita anggap asing karena tidak lagi digunakan pada zaman sekarang ini. Wasir itu yang dimaksud Perdana Menteri. Tamsil itu lambang atau pertanda.
titah itu adalah perintah, biasanya dari raja yang harus dipatuhi. Sedangkan patik itu saya, sebutan untuk diri sendiri sebagai tanda merendahkan diri. Selain itu terdapat kata-kata yang masih dikenali namun jarang digunakan pada saat ini. Kata-kata itu misalnya berserak-serak, mamanda, segerakan, mencari-cari, berkesudahan. Dengan mengetahui arti kata-kata sulit tersebut, kita menjadi mudah dalam memahami cerita tersebut secara keseluruhan dan bisa lebih lancar dalam menceritakan kembali. Baik teman-teman, lalu bagaimana cara menceritakan kembali hikayat secara ringkas? Karya-karya sastra klasik yang berbentuk hikayat biasanya sangat panjang ceritanya. Bahasanya yang klasik dan bertele-tele serta banyaknya bumbu cerita menyebabkan karya itu dianggap kurang memiliki daya tarik pada saat ini. Padahal intisari ceritanya tidak kalah dengan cerita-cerita yang kita kenal sekarang. Tidak hanya itu, tema dan amanat cerita yang penuh dengan nilai-nilai kehidupan menjadi hal yang sangat jarang Anda temui dalam karya-karya sastra prosa sekarang ini. Oleh karena itu teman-teman, salah satu cara untuk menghidupkan atau memperkenalkan kembali cerita-cerita Melayu klasik adalah dengan menuliskannya kembali secara ringkas dengan menggunakan kata-kata baku dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, membaca karya tersebut secara keseluruhan. Lalu yang kedua, mencatat dan mengartikan kata-kata sulit yang Anda temukan. Langkah ketiga, mencatat pokok-pokok cerita yang ada dalam setiap paragraf atau bagian-bagiannya. Nah, baru yang terakhir, menceritakan kembali karya tersebut dengan menggunakan kata-kata sendiri berdasarkan catatan yang tersedia. Jadi teman-teman, bagian-bagian pokok cerita dapat ditemukan kembali dengan mencermati kata benda, kata yang sering diulang, dan kata yang semakna. Itu yang menjadi kata kuncinya. Nah, setelah kalian mengartikan kata-kata sulit yang terdapat dalam cuplikan Raja Bala tersebut, Anda perlu meneruskannya dengan mencatat bagian-bagian pokok cerita tersebut, yakni bagian cerita yang menjadi pusat pembicaraan. Bagian-bagian pokok cerita dapat pula ditemukan dengan langsung maupun yang semakna dengannya. Mencermati kata-kata yang sering diulang-ulang. Kata-kata seperti itulah yang dapat dijadikan patokan sebagai bagian pokok sebuah cerita. Adapun bagian-bagian yang dimaksud dalam cerita Raja Balak itu yang menjadi kata kuncinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kacang berjatuhan. Itu ya kacang sebiji jatuh. Lalu yang kedua, dapat beristri banyak. Itu maksudnya tetap teringat pada istri yang tiada. Lalu ada kata hati remuk dan menyesali diri. Lalu yang lainnya, Perdana Menteri menasihati agar tidak menyesali diri. Karena apa? Itu berarti berbuat dosa, tidak pernah berbuat kebajikan. Itu yang pantas menyesali diri. Nah, berdasarkan catatan itu, lalu Anda dapat menceritakan kembali seperti ini. Ada seseorang yang membawa kacang sebakul. Sebutir di antaranya jatuh. Orang itu hendak memungut kacang itu, tetapi yang lainnya ikut berjatuhan.
Sang Perdana Menteri menerjemahkan arti cerita itu bahwa raja dapat beristri banyak. Akan tetapi, apalah daya hatinya tetap tertambat kepada istrinya yang telah tiada. Hati raja remuk redam mendengar penjelasan itu. Ia sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya. Perdana Menteri kemudian memberi nasihat bahwa raja tidak seharusnya menyesali dirinya. Penyesalan itu hanya untuk orang yang selalu berbuat dosa atau orang yang tidak pernah berbuat kebajikan. Nah, itulah teman-teman hal-hal yang utama yang penting kalian pahami dalam mencapai tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu menceritakan kembali hikayat. Nah, sekarang marilah kita masuk ke diskusi dan latihan supaya lebih terampil dalam menceritakan kembali hikayat.